menggunakan backend yang nanti saya sudah sediakan. Ada get, ada post, ada put, ada delete. Nah, Axios-nya, kenapa kalau kita belajar JavaScript dulu sebelum Axios, objek dulu sebelum Axios, karena nanti ada hubungannya. Biasanya kalau dalam suatu aplikasi nggak mungkin kita dalam single page, Axios, get, alamat apa gitu, terus kan nggak mungkin. Jadi biasanya saya taruh di service. Jadi ada service tersendiri yang yaitu tentang kumpulan perintah-perintah get put, ya kan, yang kita jadikan dalam satu file yang kita namakan sebagai service, ya kan, sebagai service. Bisa digunakan di banyak file ini ya, file itu nantinya. Oke, yang pertemuan keempat kita belajar mengenai messaging parent to child component. Nah, di Vue itu ada sesuatu yang kayaknya apa ya, kurang bagusnya di Vue ya, kalau menurut saya, yaitu mengenai messaging parent to child messaging. Jadi setiap komponen-komponen bukan komponen base ya, bukan komponen base. Jika kita mau bikin beda dengan object oriented. Kalau object oriented, ya kan, misalnya ada kelas mahasiswa controller misalnya ya. Terus kita mau menggabungkan antara kelas mahasiswa controller, kelas mahasiswa view, kelas mahasiswa model misalnya, kalau misalnya konsepnya MVC, itu kan kita tinggal bikin instannya kan. Pada saat konstruktor instansi itu di load, sehingga seolah-olah baik view-nya, baik modelnya itu jadi satu di dalam satu file. Mereka saling bisa mengakses antara file satu dengan yang lainnya. Nah, itu kalau misalnya kita pakai object oriented. Nah, kalau di Vue beda. Kalau di Vue kayak gini. Karena Vue adalah komponen base, ada parent, child. Nah, setiap komponen ini itu ada metode untuk saling menghubungkan antara parent ke child-nya. Nah, itu kita akan belajar nanti bagaimana melempar parameter dari sini, atau misalnya ada tombol, contohnya adalah ini, misalnya nih, ini adalah form tabel. Lalu di form tabel kan biasanya ada, kalau diklik edit gitu ada form dialog, ini ya, form dialog isian gitu, atau form dialog edit gitu kan. Nah, ketika diedit kita ngisikan nama mahasiswa, NIM-nya berapa, dan seterusnya sampai tekan save, itu kan ada muncul dialog lagi di komponen yang ketiga. Apakah Anda mau save misalnya? Nah, yang di save, yang tombol yang diklik itu adalah tombol yang di sini, yang di komponen terakhir. Nah, itu tidak bisa secara mudah kita bisa langsung ngelingkan antara tombol yang di save ke parent. Nah, makanya kita nanti akan belajar yang namanya messaging parent to child. Itu sesuatu yang nggak bagus kalau menurut saya di Vue ya. Nah, karena hal tersebut sangat mudah dilakukan kalau kita menggunakan object oriented, ya kan? Misalnya kayak pakai Angular, kalau pakai Java dan sebagainya. Nah, tapi ada solusi yang kemarin saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, yaitu ada komponen variabel global, yaitu kita bisa menggunakan flex, tapi cuma sebatas variabel global. Nanti tips dan triksnya kita selesaikan, saya tunjukkan di pertemuan ketiga. Lalu yang pertemuan terakhir adalah hari Kamis, yaitu kita belajar membuat chart untuk dengan Axios. Kita bikin navigation drawer, table, dan form dialog. Berikut dengan CRUD-nya. Create, read, update, dan delete-nya. Oke. Kita langsung aja praktek, saya praktekkan langsung di sini. Di pertemuan pertama kita belajar
create ya. Kita akan create suatu project dengan menggunakan view. Saya share screen untuk desktop mana nih? Desktop 2. Kelihatan nih yang udah bisa kelihatan ya? Kelihatan. Oke. Kalian kemarin kan sudah mencoba nih, sekarang kita akan bikin view yang untuk pertama kali. Saya masuk ke suatu folder khusus, source code, Git tutorial, rm-rf dasar. Oke, saya hapus dulu yang sudah saya buat tadi. Kita bikin view untuk pertama kali, create create dasar Oke, muncul tampilan keduanya seperti ini. Kita pakai yang versi 2. Kalian pakai versi 3 juga boleh. Tapi biasanya saya pakai yang ini ya, manual selection. Kalau kita bisa memilih sendiri. Di sini biasanya yang kita pakai di sini adalah Progressive Web Apps, Router, Wax, seperti dalam slide sebelumnya. Nanti saya terangkan router buat apa, Wax buat apa. Oke, seperti ini. Lalu kita pakai yang 2.0. Use system remote, yes. Oke, kita enter. Leave on save. Dedicated file configuration. Save this preset future project. Saya pilih no. Oke, kita instalasi. Semoga aja internet ini. Supaya kita nggak terlalu banyak menunggu. Oke, nanti akan masuk ke kita siapin ini dulu ya. Kita siapin kitnya dulu. Project kita nanti akan kita simpan di kitab ini, kitab saya. Saya bikin project, create new project, create blank project. Kita kasih nama dasar. Bisa diakses dan dilihat publik, bisa di-download nanti. Lalu kita create project. Oke. Sudah selesai. Kita juga sudah bikin GitLab-nya. Project dasar Foo. Oke, untuk memulai Foo, cara menjalankannya adalah cd dasar Foo. Ya kan, masuk ke dalam working directory-nya. Direktori kerjanya tadi ada di tutorial dasar Foo. Nah, saya masuk ke dalam direktori kerjanya. Lalu untuk menjalankannya pakai npm run shell. Oke, dia otomatis akan ada 2 link ya biasanya. 2 link kalau misalnya terkonek dengan internet, maka ada link network-nya ini. Nah, potnya otomatis dibuatkan pot 8080. Kalau misalnya kita pas saat itu ada pot yang sedang kepake 8080, ya dia otomatis biasanya 8081. Kalau misalnya ada pot yang kepake lagi 8181 akan seterusnya 8082 dan seterusnya. Tapi kalau misalnya kita mau menspesifikasikan potnya langsung, ya kita bisa
di setting di package config. Oke, sekarang kita udah membentuk direktori kerjanya ya, dasar foo. Saya buka menggunakan, kalian boleh menggunakan Visual Studio Code atau bisa menggunakan WebStorm atau bisa menggunakan IntelliJ IDEA. Saya menggunakan WebStorm dengan dari IntelliJ IDEA. Sama aja ya, sama aja. Tutorial dasar foo. Oke. Task project. Oke, strukturnya seperti ini yang dibentuk secara otomatis. Ada node modules. Ini adalah adalah paket hasil bulletin dari npm yang tadi. Sebenarnya yang berisi library ya, yang berisi library. Kalau misalnya di Java itu kan ada Maven, sudah library-nya. Nah, itu kalau di npm ini ditaruh di sini node modules. Oke. Ada folder public, ini bisa tempat kita menyimpan file-file gambar, file-file PDF dan sebagainya, bisa diakses, bisa menggunakan CSS atau menggunakan skripnya di dalam foo tersebut. Oke, strukturnya seperti ini ya. Saya terangkan yang pertama itu adalah di mana letak, kita pasti bertanya nih, di mana letak file konfigurasinya, ya kan? File konfigurasinya terletak di package JSON. Nah, ini kita bisa ibaratkan semacam kalau di Maven ada POM XML. Nah, kalau di Gradle ada yang di file Gradle itu, ya kan? Gradle app kalau di Android programming. Kalau di Maven POM XML-nya ada di sini. Nah, tadi saya bilang, gimana kalau misalnya kita mau spesifikasikan portnya nggak mau 8080, tapi kita langsung spesifikasikan pada saat mode ini ya, mode development. Nah, di sini kita bisa tambahkan min port yang 3001. Nah, coba npm run serve. Nah, dia otomatis akan jalan di port yang kita spesifikasikan. Tapi sebetulnya nggak terlalu perlu ya kalau di sini nih. Biasanya yang paling perlu adalah pada saat production. Ya, pada saat production kita pakai port yang mana? Nah, itu bisa dispesifikasikan di service build. Oke. Lalu selanjutnya adalah kadang kita bertanya nih, ya kan? Kita bertanya, bagaimana sih cara kerjanya foo? Namanya kan single page application ya. Semacam kalau kita dulu belajar pakai Visual Basic, kita belajar pakai Java Swing, ya kan? Atau pakai Angular, itu kan pas single page application itu kan pasti ada satu file yang dituju atau file yang akan jadi ada pintu masuk file sebagai pintu masuk aplikasi itu, ya kan? Di mana file tersebut? Ini file tersebut ada di Keynote. Oke. Nah, file tersebut ada di main.js yang di aplikasi tadi. Untuk share-nya. Nah, file tersebut ada di main.js. Nah, di sini file tersebut ada di main.js. Bagaimana cara kerjanya untuk foo CLI ini? Jadi pada saat aplikasi jalan, dia akan nyari yang file namanya main.js.
ya kan? Cari seluruh file-file yang terhubung dengan main.js. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, dia akan otomatis create objek nih, create objek foo, ya kan? Create objek foo. Disertakan apa aja di situ? Yang pertama adalah disertakan ini adalah router tadi yang kita bikin. Gimana router nih? Nah, oh ya, file router itu file apaan sih, Pak? File router itu adalah ya, kita menspesifikasikan path, ya kan? Kita aplikasikan misalnya ada /about, /home, /admin biasanya kan. Nah, kita menspesifikasikannya itu di sini. Karena ini ingat ini single page ya, single page application. Jadi ada spesifikasi kalau misalnya set home itu nanti komponen mana yang dipanggil. Kalau about itu komponen atau form mana yang dijalankan. Nah, jadi seperti itu. Oke, itu router ya. Lalu ada store. Nah, store ini adalah Vuex tadi. Store ini adalah Vuex tadi. Ini ada perlu pembelajaran khusus untuk bagaimana menggunakan store ya. Jadi untuk menggunakan store ini trik-triknya bagaimana, penggunanya bagaimana, ini ada di materi khusus nanti. Yang berhubungan langsung dengan bagaimana berkomunikasi atau tadi messaging antar komponen. Ya. Berhubungan dengan messaging antar komponen. Setelah file itu disertakan, dibundle dari satu yang akan dijalankan, yang terakhir dia akan menjalankan yang namanya ini, file UI yang pertama kerjanya yaitu file app, app.foo. Nah, import app.foo. Di mana itu? Di sini. Ini adalah file UI-nya yang dijalankan. Nah, kita bisa bayangkan si app.foo itu adalah komponen root-nya ya, komponen utamanya. Tadi saya gambarkan di sini. Oke. Di komponen base. Oke, kita bisa bayangkan ya, ini adalah file app-nya yang dia punya child-nya punya child lagi dan seterusnya. Nah, itu adalah struktur struktur dari foo itu sendiri. Jadi cara kerjanya adalah dimulai dari dia mencari file main.js tadi, ya kan? Main.js itu mempackage ya kan, menjadikan satu file-file yang diperlukan termasuk router, termasuk Vuetify, kalau misalnya kita pakai komponen Vuetify. Lalu yang terakhir baru dia ngeload yang namanya komponen UI pertamanya dia, yaitu yang root-nya UI, bukan pertama ya. UI root-nya yaitu di app.foo tadi. Oke, paham ya sampai di sini ya? Oke. Mbak. Boleh dipotong langsung nih, boleh dipotong langsung. Kita cuma berempat soalnya, nggak banyak orang. Atau ada yang mau ditanyakan? Ini yang bagian paling penting ya, paling penting dari pembelajaran Foo. Mas Erik, ada yang tanyakan Mas Erik? Strukturnya? Masih belum. Belum ya, masih terkendali, aman terkendali. Nah, lalu kelanjutannya bagaimana di app nih? Nah, lihat nih, coba lihat nih. App dia manggil apa? Dia manggil komponen home. Dia manggil komponen about. Ya kan? Dan sebagainya. Nah, biasanya nih secara umum yang orang-orang lakukan app ya kan? Manggil komponen home. Ya kan? Misalnya ini home.
Nah, di home itu manggil komponen yang di sini. Manggil komponen yang ada di apa itu di folder lain, yaitu components. Nah, biasanya penggunaannya bagaimana view? Kalau menurut saya sih formalitas sih, nggak ada bedanya antara view sama komponen, sebenarnya nggak ada bedanya. Tapi nggak tahu entah strukturnya view itu jadikan sebagai satu, mungkin ada maksud yang tersendiri, saya nggak tahu ya. Nah, yang jelas ini sebetulnya semacam folder A, folder B, folder C, cuman sebagai itu kita ganti pakai folder yang lain, nggak views itu juga bisa. UIs itu juga nggak masalah sebetulnya. Oke. Oke, lanjut. Kita coba aplikasi view pertama kita. Oke, seperti ini ya. Untuk lebih jelasnya kita bisa mulai hapus. Biasanya kalau di aplikasi saya langsung hapusin yang lainnya. Misalnya home view, home. Komponen home ini ya, komponen anaknya adalah hello world. Nah, langsung saya hapus. Oke, kosong. Tinggal home sama about. Ya, home sama about. Oke. Selanjutnya kita akan bahas apa nih? Kita lihat di note saya tadi. Oh ya, kita akan bahas mengenai oke, kita sudah mulai template dan script ya. Struktur folder sudah nggak ada yang ditanyakan ya? Aman? Oke. Lalu kita sekarang membuat template dan script, ya kan? Pada dasarnya di halaman view, ya kan? Misalnya nih home view, ya kan? Itu ada dua bagian, yaitu bagian template, bagian script. Satunya biasanya ada bagian nih, bagian styles, ya. Bagian styles. Biasanya ada kayak gini. Ada 3 bagian. Nah, bagian template ini itu sebetulnya adalah bagian HTML-nya versi Vue ya. Bagian HTML-nya versi Vue. Jadi kita bisa pakai apa itu komponen HTML standar juga nggak masalah sih di sini. Ya kan, seperti div, seperti span dan sebagainya. Nah, terus di sini ada bagian untuk kita menulis JavaScript programnya. Pertama biasanya, ya kan? Oke, ada ini, ada pertama adalah bagian name, lalu ada bagian data, ya. Oh sorry, data. Nah, jadi bisa seperti ini. Data ini adalah bagian semacam bagian variabel ya. Kita menaruh variabel itu di sini. Bayangannya kalau misalnya kita pakai JavaScript atau Kotlin, ya kan, itu kan kelas variabel itu ditaruh di mana? Kita taruh di bagian luar dari kalangnya itu kelas tersebut, atau ada yang di dalam metodenya. Nah, variabel yang terkonsumsi dalam metodenya. Nah, kalau di Vue nggak demikian, nggak seperti itu. Kita menulis variabelnya di satu tempat, yaitu di tempat data ini. Ya kan, misalnya MHS. Ini berarti kita menulis data mahasiswa atau apa ya namanya? Atau kita bisa menuliskan untuk MHS list daftar mahasiswa. Nah,
standarnya JavaScript ya, kalau menurut menuliskan list seperti ini. Nah, formatnya apa nih? Formatnya JSON. Nah, formatnya JSON. Lalu ada bagian lagi biasanya computed. Nah, misalnya kita punya daftar mahasiswa. MHS list computed. Fungsinya computed ini adalah list MHS list. Nah, fungsinya computed itu sebenarnya sama seperti variabel yang kita tuliskan pada data, ya kan? Seperti variabel yang kita tuliskan pada data. Nah, kadang kita perlu untuk memfilter lagi mahasiswa mungkin yang MHS list ini adalah ada yang aktif sama nggak aktif misalnya. Nah, di computed list kita perlu variabel yang memfilter mahasiswa yang aktif saja, maka kita bisa mungkin tuliskan di sini dengan JavaScript, nah, misalnya filter, kita gabungkan dengan menggunakan komponen filter dan sebagainya. Nah, oke, ini fungsinya computed. Ada data computed. Ini juga powerful nih kalau selama ini saya pakai. Lalu di sini ada method. Di sini ada methods. Nah, kalau di Java ada methods ya, di sini methods. Cuman nulisnya ada di bagian sini ya. Kalau di Java kan dalam satu kelas kita bisa tulis method terus variabel. Ya kan? Nah, tapi kalau di foo tempat nulis metodenya adalah dari satu bagian foo ini. Misalnya hitung SKS misalnya. Hitung SKS, return. Metode itu ada dua ya. Yang kita tahu ada yang semacam function yang memberikan nilai balik dan yang tidak memberikan nilai balik, tapi akan merubah variabel yang lain. Ya kan? Kalau memberikan nilai balik kita return 1 kali 2 misalnya. Nah, seperti ini yang menghasilkan nilai balik. Kalau merubah nilai misalnya, ya kan, set mahasiswa NIM misalnya. This berarti kita akan ngeset ini mahasiswa yang semula kosong. Ketika metode ini dijalankan, maka mahasiswa akan bernilai MHS sama dengan saya seperti ini. Nah, ini kita tempat menulis metode ya. Oke, sorry, ini biasanya tak taruh di atas. Standarnya ditaruh di atas. Oke, yang terakhir adalah on mounted. Ya kan? Nah, on mounted itu adalah ya kalau di Java itu apa ya, di Kotlin, di Android itu jadi saat apa ya, saat form itu saat kelas itu constructor-nya, istilahnya constructor-nya ya, saat form dijalankan atau dipanggil, dia otomatis pertama kali yang akan dijalankan adalah sesuatu yang ada di sini. Misalnya nih, hitung SKS. Nah, ini bisa list set mahasiswa NIM. Nah, seperti itu. Oke, jadi ada bagian data, computed, methods, mounted. Dan satu lagi yang bagian yang tidak ada di tempat lain, ya kan? Itu ya adalah watch.
Nah, apa itu watch miliknya Foo? Watch itu kita akan semacam listener ya, listener. Watch itu semacam listener. Misalnya nih, ketika MHS itu ya, ini MHS ini berubah nilainya, maka dia akan mengerjakan sesuatu. Ya kan? MHS function, nah saya kayak gini. Dia akan mengerjakan jika MHS berubah nilainya, maka MHS this MHS list tambahin nilainya push, ya kan, nilai baru misalnya. Nah, oke, sudah lengkap ya. Berarti untuk menggunakan suatu form dengan apa itu dengan kemampuan seperti ini, kalau menurut saya ini udah lengkap, bahwa kita bisa mendefinisikan parameternya di sini, kita bisa mendefinisikan parameter kita bisa mendefinisikan variabel yang kita rubah lagi, atau lalu metode-metodenya kita bisa diskusikan di sini. Metode function bisa, metode yang semacam prosedur juga bisa. Lalu ada pada saat form itu dijalankan, dia mengerjakan atau semacam constructure-nya di sini, mounted. Nah, lalu yang listener dari variabel-variabel yang berubah nilainya itu ada di sini. Ini listener dari variabel ya. Beda lagi dengan listener yang ada di tombol misalnya. Jadi ada listener dari variabel. Oke, ada yang tanyakan sampai di sini? Belum selesai ini, masih lama. Oke, kita lihat view kita. Ini struktur view ya. Oke. Lalu selanjutnya saya nerangkan mengenai Vuetify. Vuetify itu semacam ini ya, semacam bootstrap. Semacam bootstrap. Kalau di PHP kalian mengenal bootstrap ya. Daripada kita itu bingung-bingung bikin CSS-nya untuk komponen-komponen itu, ya kan? Maka itu namanya bootstrap. Nah, daripada kita bingung-bingung apa itu, kita nggak ahli dalam CSS, bikin komponen yang cantik dan menarik, ya kan? Maka kita bisa menggunakan Vuetify kalau di Vue. Yang terkenal Vuetify sama Quasar ya, yang terkenal. Kalian bisa menggunakan keduanya. Tapi kalau saya biasanya cenderung pakai ini Vuetify. Ya kan? Kalau di PHP kalian pakai Bootstrap. Cara instalasinya bagaimana? To add Vuetify. Yes. Ada yang belum di-save. Nah, penggunanya bagaimana? Penggunanya ada di sini ya, penggunanya. Kalian cari sendiri di link ini yang saya sediakan. Mengenai Vuetify. Ini dokumentasinya lumayan lengkap, bikin komponen-komponen. Ada komponen apa aja di sini? Masih kelihatan ya ini Vuetify-nya, Vuetify. Oke. Di sini ada kita kalau misalnya bikin avatar nih juga banyak nih. Ya kan? Nah, terus misalnya kita biasanya kalau saya cari pertama kali komponen itu adalah cari apa? Tabelnya. Gimana cara mendefinisikan tabel? Nah, simple tables seperti ini, data tables. Nah, seperti ini. Nah, kalian juga bisa menggunakan
Nah, seperti ini. Contoh penggunaannya ya, kita contohkan penggunaannya. Misalnya di copy aja, di copy. Mana? Misalnya kita bikin tabel di home. Dan home tadi kan hello world. Cuma ada satu template ya. Nah, di sini kan ada ini. Headers di set ini adalah variabelnya. Variabelnya. Ya kan? Headers di set item per page 5 elemen. Nah, ini adalah variabelnya. Oke. Nah, contohnya variabel adalah ini. Item headers. Kita copy. Sampai sini. Taruh di data, koma. Oke, datanya sebanyak ini. Kita coba dasar kita. Belum kita. Beautify the fourth recommended. Multi word. Nah, ini Beautify baru itu ada ini ya. Ada something yang kita nggak boleh. Boom. Dia tidak boleh mengenal multi word. Oh sorry, food ya. Apa Beautify tadi ya? Ini. Nah, home. npm Oke, dijalankan untuk Beautify-nya, foo-nya sudah jalan. Oh, nanti kita telat namanya. Hello world. Mari kita hapus dulu ya. Kita taruh komponen tadi di sini, hello world. Script data echo kehapus ya tadi ya. Dihapus sama Beautify pas waktu instalasi tadi. Oke, saya close all. Tidak bingung. Home. Manggil hello world. Hello world adalah ini, file ini. Ya kan? File ini kita ganti dengan Beautify. Yang ini tadi. Kita copy aja. Oke. Lalu datanya kita ambil dari headers. Taruh sampai bawah. Data. Region. Oke, seperti ini ya. Cara penggunaannya, penggunaan sederhananya. Nah, yang penting hari ini kita tahu struktur ya. Kita tahu struktur di mana meletakkan komponen
di mana kita menaruh variabel, di mana kita menaruh header, di mana kita menaruh methods-nya, apa itu computed, apa itu methods, apa itu watch yang tadi yang spesial, terus constructure-nya di mana, yaitu di mounted tadi. Nah, terus penggunaan bootstrap. Nah, paling enggak hari ini kita sudah bisa menjalankan Vue, terus mengerti kira-kira yang sejenis bootstrap itu apa, itu Vuetify sama Quartz tadi. Lalu untuk pertemuan mendatang baru kita lebih detail menjelaskan tentang penggunaan dari masing-masing, bagaimana store, bagaimana router, ya kan? Bikin komponen, ya kan? Bikin komponen bagaimana, bikin kelas JavaScript bagaimana, seperti aplikasi saya yang proyek-proyek saya yang saya kerjakan. Oke, ada yang ditanyakan? Minta penjelasannya yang watch lagi, Pak. Watch, oke. Saya kasih contoh sampel nih ya. Ini agak something berbeda nih, watch. Contohnya gini, saya by sampel mungkin lebih enak nih. Oke, misalnya saya bikin komponen di sini. Text field ya. Kalian nggak usah khawatir kalau nggak hafal. Tinggal cari aja di sini. Text field. Penjelasannya mana ya? Text field home nih. Text field Nah. Saya buka ini nih ya, aplikasi saya ini. Yang menggunakan watch, ada di daftar components kegiatan table. Handle current page, oh ini yang ini ya. Nah. Teks kegiatan oke. Text field. Oke, misalnya saya punya dua text field. Oke, model nilai A misalnya. Sorry. Jadi harus dikasih kalang ini ya. Kasih kalang root-nya.
Dia nggak mau kalau nggak ada kalang rootnya. Bisa div atau bisa v container di sini. Nah, ya kan? V model nilai A saya kasih nilai pertama misalnya, nilai pertama. Saya punya text field berikutnya, nilai B. Yang ini masih kosong. Oke, text field nilai kedua. Kosong kan? Nah, ketika nilai A ini berubah, ya kan? Ketika nilai A berubah, maka nilai B adalah ngikutin nilai dari nilainya A. Contohnya seperti itu. Watch nilai A function, maka this nilai B sama dengan this nilai nah. Oke. Ini adalah listener, jadi listener untuk variabel ya. Jadi listener untuk variabel. Karena kita tahu bahwa listener itu biasanya nempel pada komponen kan, misalnya button, on click, ya kan, on change dan sebagainya. Itu kan juga listener tahu itu. Bener nggak? Nah, saya gini. Saya punya button. Button tombol. Oh, atau gini. Sorry, atau gini. Seperti cara lain ya. Dengan cara yang sama nih. Di text field nilai C, nilai D. Oke, kita bikin lagi nih. Untuk menerangkannya seperti ini. C, D. Nah, kan biasanya di suatu komponen itu kan bisa ditaruh yang namanya on change, ya kan? On change ketika nilai apa itu text field ini berubah nilainya, maka dia akan mengerjakan sesuatu misalnya. Tapi kalau di sini kalian harus memanggil method, ya kan? Mengisi nilai D, ya kan? Jika kalian pakai ini, kalian harus pakai method. This nilai D sama dengan this, this nilai C. Sorry. Oke, lihat nih ya perbedaannya. Cuman metodenya on change. Jadi on press bisa digunakan on press mungkin ya. On press. On press ya. Down ada down.
Nah, kalau yang ini tadi adalah oke. Dari contoh ini saya harap kalian itu mengerti apa itu tahu perbedaannya ya. Sebetulnya fungsinya sama, cuman jalannya yang berbeda. Ya kan sebenarnya fungsinya sama, cuman jalannya yang berbeda. Nah, kalau yang listener ini, yang add keydon, yang ditempelkan pada suatu tombol, objek apa tombol misalnya atau teks misalnya, ya kan? Itu dia akan memanggil, kita harus menjalankan suatu apa itu method sebetulnya, ya kan? Atau kalau penulisannya nggak langsung anu juga bisa sih sebetulnya. Tapi sebenarnya ini adalah method ya. Kalau cuman satu ini mana tadi on keydon, nah nilai D sama dengan nilai C ini juga bisa sebetulnya, ya kan? Cuman aslinya ini adalah method, jadi ya aslinya adalah method yang ditulis langsung di keydonnya tanpa disebutkan apa nama metodenya. Nah, penggunaannya itu hampir sama dengan apa itu listener yang ditempelkan pada suatu komponen text field atau button misalnya. Tapi yang bedanya yang di listeneri ya kan yang di apa itu yang listenernya itu adalah di variabelnya kalau yang di watch gitu. Ketika variabel ini berubah ya, ketika variabel berubah dia akan melakukan sesuatu. Nah, contohnya ini. Paham dari sampling tadi, contoh dari sampling tadi penggunaannya, Mas? Oh iya, paham, Pak. Baru ngeh itu agak Yes, ada oke. perbedaan. Iya, perbedaan cara tapi sebetulnya fungsinya sama sebetulnya. Nah, itu efisien kalau misalnya apa itu yang simpel-simpel gitu, yang simpel-simpel dia lebih lebih praktis nulisnya kalau menurutku ya. Kalau menurut saya untuk demi praktis nulisnya. Nah, function ini parameternya juga bisa nilai lama, nilai baru. Nah, ini juga bisa didefinisikan nilai lama, nilai baru. Jadi otomatis ya ini otomatis by sudah paketan dari sana. Kalau kita definisikan dari sana, parameter pertama itu berisi nilai lama, parameter kedua pasti berisi nilai baru. Ya kan? Nah, nanti dicoba sendirilah untuk ini. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Masih aman? Aman, Pak. Aman, oke. Oke, kalau sudah saya akhiri ya. Untuk pertemuan kali ini, besok kita sudah mulai agak berat besok nih. Udah agak berat. Dicoba-coba dulu, dilihat-lihat dulu, ya kan? Diobservasi mengenai Beautify tadi, kayaknya banyak yang harus kalian cekin itu, bikin komponen A, bikin komponen B, ya kan? Bikin tabel, bikin text field, bikin tombol, bikin ikon dan sebagainya, bisa menggunakan Beautify tadi. Oke, Mas Erik, kalau Iya, ada Pak. pertanyaan yang nanti bisa di-share di grup ya, teman-teman. Ya, Pak. Nanti saya videonya saya share di grup. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus recordnya gimana nih cara anunya Mas Erik? Iya, di stop. Langsung live.